Ibu Saudara semua, kita kembali di dalam kontekstual Bible Reading pagi hari ini. Kita sampai dengan bacaan kitab Kejadian pasal yang ke-30, ayat 1 sampai dengan yang ke-43. Silakan. Kejadian pasal 30. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Kata Rahel, "Ini Bilha, budaku perempuan, hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Maka diberikannya Bilha, budaknya itu, kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pula Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang." Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Silpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Silpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Katalah Lea, "Mujur telah datang," maka ia menamai anak itu Gad. Dan Silpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebut aku berbahagia." Maka ia menamai anak itu Asher. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya lah di padang buah dudaim. Lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, "Berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu." Jawab Lea kepadanya, "Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku?" Kata Rahel, "Kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu." Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya, sambil berkata, "Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku." Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, "Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku." Maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya." Maka ia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anaknya itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel, Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, "Allah telah menghapuskan aibku." Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, "Mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagiku." Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiran dan negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau." Lagi katanya, "Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Sahut Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?" Kata Laban, "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub,
Tidak usah kuberikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik. Itulah upahku, dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari. Apabila engkau datang memeriksa upahku, segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Kemudian kata Laban, baik, jadilah seperti perkataanmu itu. Lalu diasingkannya lah pada hari itu kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannya lah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk jaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub mengembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon barangan. Dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri, dan tidak didapatinya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Ya, terima kasih untuk bacaannya pagi hari ini. Kita melihat bahwa di Kejadian pasal 30 ayat 1 itu mulai dengan ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa situasi yang dialami oleh Rahel itu berkaitan dengan latar belakang di Kejadian pasal 29 ayat 31 yang mengatakan demikian, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Nah, saudara, kita melihat bahwa pada saat itu, kalau kita lihat juga di dalam ayat yang ke-23 itu adalah kalau orang yang mandul pada waktu itu aib, ya, itu kutukan Tuhan. Nah, situasi inilah yang menyebabkan Rahel itu protes karena kondisi tidak mandul itu kondisi yang ya tidak membuat dia suka hati, ya, dan keinginan yang cukup besar bagi Rahel untuk mendapatkan anak sampai dia berkata kepada Yakub, ya, minta anak, berikanlah anak. Dan Yakub cukup marah karena apakah aku ini yang pengganti Allah gitu. Dan kita melihat bahwa kerinduan Rahel yang sangat besar untuk mendapatkan keturunan dari Yakub, orang yang mengasihi, yang menyayangi dia, ya cukup besar. Beberapa usaha yang dilakukan di situ kita melihat, ya, dia minta kepada Yakub
untuk memberikan keturunan. Kemudian juga dia berusaha untuk merebut, meminta buah dudaim yang ditemukan oleh Ruben yang menjadi milik Lea, dan itu menjadi transaksi untuk Lea bisa tidur bersama dengan Yakub. Dan kita tahu bahwa memang buah dudaim itu adalah buah yang sekarang sudah tidak ada di Mediterania. Itu ada gambarnya di situ, kita melihat bahwa itu bunga dudaim, dan pohon buah dudaim ini yang mengandung unsur hormon untuk kesuburan wanita, dan juga ini diminta oleh Rahel, untuk supaya ya dia bisa memperoleh keturunan. Ini beberapa usaha yang dilakukan oleh Rahel. Nah, kita melihat bahwa di bagian yang pertama di ayat 1 sampai yang ke-24 kita melihat bahwa Rahel mandul, dan juga kita lihat Lea mendapat kasih karunia Tuhan dengan kondisi Lea yang tidak dicintai oleh Yakub karena ya keputusan Laban yang tidak bijaksana juga ya, sehingga menimbulkan iri hati, cemburu, dan kakak adik ini menjadi seteru satu dengan yang lain, dan itu membawa sampai mereka mengajukan satu keputusan yang tidak tepat. Contohnya Rahel juga mengajukan Bilha untuk menjadi istri dari Yakub dan memperoleh keturunan. Nah, kita juga melihat bahwa Lea dianugerahi Tuhan 4 anak ya. Dan kita juga lihat bahwa Allah di tengah keadaan situasi yang dialami oleh Rahel, walaupun cukup lama menanti ya, karena pada masa yang tidak mudah akhirnya Rahel mendapatkan anugerah Tuhan. Dia dibukakan kandungannya oleh Tuhan dan dia bisa melahirkan seorang anak pada masa tidak mudah lagi, yaitu Yusuf. Nah, kita melihat bahwa akhirnya kita melihat janji Tuhan dalam ayat 1 sampai dengan yang ke-24. Kita melihat bahwa Allah itu setia kepada janjinya, sekalipun ya Tuhan memproses, memberikan kesempatan kepada Rahel untuk menanti Tuhan ya sekian puluh tahun, tapi Tuhan itu setia. Nah, kita melihat juga dari sisi Rahel, memang sebagai orang yang dalam posisi seperti itu, yang merasa dia aib karena mandul, ya tentunya dia protes ya. Ada pepatah yang mengatakan ya jalani proses tanpa protes maka akan menjadi sukses. Tapi kita tahu juga bahwa situasi keadaan yang menekan dia membuat dia protes kepada Tuhan melalui Yakub. Tapi Allah itu setia, Allah itu menepati janjinya, Allah itu tidak pernah melupakan janjinya. Bahkan di ayat 22 dikatakan, lalu ingatlah Allah akan Rahel, Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya, maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapus aibku. Jadi kalau kita melihat dari urutan dari Kejadian 30 ayat 1 sampai 25, kita melihat bahwa anak-anak yang lahir dari keturunan Yakub, dari 4 orang ini, dari Lea, dari Rahel, dari budak-budaknya ini ada 12 orang. Dan kita melihat bahwa setiap anak itu ada artinya ya. Tentu juga kita melihat bahwa orang tua menamakan anaknya itu pasti ada maksudnya. Dan ini di sini kita melihat, saya tidak akan perinci satu-satu karena waktu, tetapi kita melihat bahwa Yakub akhirnya mendapatkan benar-benar keturunan yang dari orang yang dicintainya, yaitu yang bernama Yusuf. Arti Yusuf itu adalah Allah telah menghapus aibku. Nah, saudara, setelah Allah memberikan janjinya dan
membuka kandungan Rahel, akhirnya itu menjadi satu sukacita. Tuhan pulihkan keadaan Rahel yang tadinya aib, ya tadinya mandul, menjadi diberkati dengan kesuburan dan dia bisa melahirkan seorang anak. Itu satu hal yang Tuhan nyatakan di sini. Dan di ayat 24 kita lihat di sini, maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Jadi pemulihan yang dilakukan oleh Allah membawa satu pengharapan buat Rahel, bahwa Allah yang setia kepada janjinya, Allah yang penuh dengan anugerah, dia pasti juga akan memberikan seorang anak. Dan kita melihat bahwa memang akhirnya Rahel memiliki anak kembali di masa tuanya, yaitu Benyamin. Dan setelah dia melahirkan Benyamin, Rahel mati. Nah, di sini di ayat 1 sampai 24 kita melihat pada endingnya, kita melihat bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang setia pada janjinya, Allah yang penuh dengan keadilan, kebijaksanaan, dan Allah yang maha murah. Nah, kita lihat di bagian yang kedua adalah dari ayat 25 sampai dengan yang ke-43. Nah, setelah di situ dikatakan di ayat 25, setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Nah, setelah Yakub diberkati dengan keturunan, ya ada 11 waktu itu, Yakub minta izin kepada Laban untuk pulang ke negerinya, ke Kanaan bersama dengan istri-istri dan anak-anaknya dan juga segala kambing domba. Tetapi kita melihat di sini waktu Laban dimintai izin, ya Laban masih menunda untuk mengulur, upah kerjanya diulur lagi, ya. Dan di situ dikatakan ayat yang ke-29, jawaban Yakub kepada Laban, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tapi sekarang telah berkembang dengan sangat dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Nah, ini dia juga curhat ya kepada Laban, supaya ya dia juga mengurus rumah tangganya, tidak kerja terus dengan mertuanya. Dan di situ Yakub meminta supaya tetap menggembalakan kambing domba, dan di situ juga dikatakan, hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing domba yang akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan kita melihat bahwa Yakub meminta bagiannya untuk domba-domba yang berbintik-bintik dan berbelang-belang itu menjadi bagiannya. Nah, walaupun saudara kita melihat di ayat 37 sampai 42 kita melihat ya ada sedikit ya cerdik tapi juga nggak jujur sebetulnya ya, karena untuk mendapatkan domba-domba yang berbintik-bintik dan berbelang-belang itu di situ di ayat 37 dikatakan, lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan dari pohon berangan, dikupaskannya dahan-dahan itu. Ia meletakkan di dahan-dahan dalam palungan kemana kambing itu datang minum sehingga tepat di depan kambing domba itu. Jadi ya dia ada trik-trik yang sebetulnya kurang jujur juga ya, tapi kita melihat bahwa pada akhirnya memang orang yang diberkati Tuhan itu ya bisa menjadi berkat. Jadi di mana Yakub bekerja, di situ Laban juga diberkati oleh Tuhan. Dan memang setelah sekian tahun lagi kemudian ya dia mendapatkan beroleh kembali harta kambing domba yang berbintik berbelang-belang, walaupun di situ kita lihat ada trik-trik yang kurang tepat ya.
Tapi kita lihat di ayat 43, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan, laki-laki, unta dan keledai. Nah, ini salah satu ayat yang menyatakan bahwa Yakub sebagai umat pilihan diberkati oleh Tuhan dengan segala yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, kita akan lihat amanat teksnya pada pagi hari ini. Kita melihat adalah pertama bahwa Tuhan itu berotoritas atas segalanya. Dia bisa membuat orang mandul, menutup kandungan, tapi dia juga bisa membuka kandungan dan segala aspek. Kalau kita lihat di sini dalam perjalanan di Kejadian pasal 30, Allah itu adalah Allah yang punya otoritas, sekalipun Yakub diperalat oleh Laban, diminta untuk terus meneruskan kerjanya, tapi berkat Tuhan itu tidak akan lepas dari apa yang dijanjikan Tuhan kepada Yakub. Yang kedua, Allah itu kita melihat bahwa Allah itu setia kepada janjinya, kepada orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana doa Lea yang merasa tidak dicintai Yakub, dan kita juga melihat Tuhan juga mendengar doa daripada Rahel, dan akhirnya Rahel sekian puluh tahun menanti, Tuhan menjawab. Kesabaran kadang-kadang menjadi satu karakter yang akan muncul ketika orang menantikan jawaban Tuhan. Yang ketiga, orang-orang yang diberkati, dia juga berdampak bagi orang lain. Dia akan menjadi berkat buat orang lain. Kita melihat sejak Yakub ada di rumah Laban, harta milik Laban juga diberkati semakin banyak, dan Yakub sendiri juga diberkati oleh Tuhan luar biasa. Nah, oleh sebab itu kita akan melihat aplikasi daripada Kejadian pasal 30 ayat 1 sampai 43. Yang pertama, apakah saya sudah meyakini akan janji Tuhan? Yang kedua, apakah saya sabar, setia, dan juga berhikmat dalam menanti janji Tuhan, tidak mengambil keputusan yang tidak tepat seperti yang dilakukan oleh Rahel dengan memberikan budaknya kepada suaminya sendiri. Dan yang ketiga, apakah kita ini sudah sungguh-sungguh menjadi berkat, diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Kalau kita diberkati, itu tujuan Tuhan adalah supaya kita juga menjadi berkat buat orang lain. Amin. Kita akan pujikan Kau Allah yang setia. Allah yang setia. Segera hatiku menyebar
melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapa dalam surga, kami bersyukur firman Tuhan yang kami terima hari ini. Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya. Roh Kudus mampukan kami untuk mengerjakan apa menjadi bagian kami, dan hidup kami sungguh-sungguh mau bersandar pada segala berkat dan pertolongan dan pimpinan penyertaan, dan membuat kami berhasil. Jadikan kami berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa.